Tahun depan buruh di Indonesia bisa jadi seperti orang jatuh, masih ketiba tangga pula. Kenapa? Karena upah hanya naik 1-3%, sementara pajak PPN bakal melonjak jadi 12%. Ini nggak main-main, dampaknya luar biasa memberatkan rakyat kecil, siap-siap menghadapi gelombang protes besar-besaran. Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, kebijakan ini bisa bikin daya beli masyarakat terjun bebas. Misalnya kalau upah buruh naik 3% tapi PPN naik jadi 12%. Buruh tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Harga barang naik, daya beli turun, dan ekonomi nasional jangan harap tumbuh pesat. Ini nggak cuma soal angka. Lesunya daya beli buruh bisa memperburuk pasar, mengancam bisnis, dan memicu PHK massal. Kalau sudah begini, kelompok menengah bisa jatuh miskin, dan yang miskin turun jadi super miskin. Sedangkan yang kaya dampaknya kecil banget. Kebijakan ini menunjukkan restribusi pendapatan yang semakin timpang. Buruh dan rakyat kecil dipaksa bayar lebih banyak pajak, tapi pendapatan mereka nggak naik signifikan. Sementara itu, korporasi besar dan orang-orang kaya tetap aman-aman saja. Jurang antara kaya dan miskin semakin lebar. Dan jangan lupa kalau daya beli anjlok, pasar jadi lesu, bisnis terancam, semua ini bisa bikin ekonomi kita makin berantakan. Nah, untuk mencegah kehancuran ini, Said Agil bersama Partai Buruh dan KSPI menuntut pemerintah melakukan 4 hal penting. Pertama, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8-10% biar daya beli masyarakat tetap terjaga. Kedua, tetapkan upah sektoral sesuai kebutuhan tiap sektor. Ketiga, batalkan rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Empat, fokus pada memperluas jumlah wajib pajak dan menagih pajak korporasi besar, bukan membebani rakyat kecil. Kalau tuntutan ini nggak dipenuhi, KSPI dan Serikat Buruh siap mogok nasional. Rencananya bakal ada 5 juta buruh di seluruh Indonesia yang turun ke jalan. Ini bisa jadi gelombang protes terbesar yang pernah ada. Menurut kalian, apa kebijakan PPN 12% ini adil? Apakah pemerintah seharusnya lebih memperhatikan nasib buruh dan rakyat kecil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa share video ini biar lebih banyak orang yang tahu masalah ini. Kebijakan seperti ini nggak cuma angka di atas kertas, tapi soal hidup kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat selalu kritis dan jangan diam.